Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan waktu untuk mendengar siraman rohani. Mari bersama saya sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk jam-jam ini kami mempercayakan waktu kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari langsung saja bersama saya membuka di dalam 2 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-10. Tapi Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca sendiri ayat-ayat selanjutnya dalam pasal ini. Saya mau mengambil satu ayat saja dari 2 Raja-Raja 10 ayat 10 ini. Demikian bunyi firman Tuhan, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Firman Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Ada kalimat menarik di situ Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 10 ini, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia. Menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang ayat ini atau pasal ini itu tidak lepas dari apa yang terjadi pada keluarga Ahab. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana keluarga ini. Keluarga Ahab harus menuai perbuatan jahatnya. Dikatakan di sini penghukuman itu benar-benar terjadi karena Tuhan sendiri yang sudah berfirman. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan sendiri yang mengatakan, maka semuanya pasti terjadi. Maka tadi dikatakan di sana bukan tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Bilangan 23 ayat 19 nanti kita bisa lihat bersama-sama di Bilangan. Mari kita boleh buka Alkitab kita di dalam Bilangan 23 Bapak Ibu Saudara. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu, ini pernyataan yang ditulis oleh Bilangan 23 ayat 19 berkaitan dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memenuhi, sebab dikatakan di sana, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada keluarga Ahab ini, Tuhan sudah berfirman dan Tuhan sudah ingin menyatakan itu kepada banyak orang, supaya banyak orang tahu bahwa firman yang sudah dinyatakan Tuhan itu pasti dan tidak mungkin meleset. Maka ketika Tuhan menjatuhkan hukuman atas Ahab dan keluarganya, maka itu pun terjadi karena itu firman yang keluar dari mulut Allah sendiri, bahwa penghukuman itu akan tiba pada keluarga Ahab ini. Maka kita bisa lihat istri daripada Ahab, contohnya Isabel, dia pada akhir hidupnya, yang waktu itu dia sempat mengancam Elia ketika Elia berhasil mengalahkan 450 nabi Baal, dan kemudian Elia merasa takut sehingga Elia harus melarikan diri dari ancaman Isabel. Bapak Ibu, Isabel itu akhir hidupnya itu tragis, padahal dia seorang permaisuri, ratu yang punya kekuasaan yang begitu hebat, sampai hanya karena sebuah ancaman yang dilontarkan waktu itu Elia menjadi begitu takut Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena firman Tuhan itu, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bilangan, ia berbicara dan ia pasti akan menepatinya, maka firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Jangan menganggap remeh firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu punya kekuatan yang besar. Dan kalau Tuhan sendiri yang sudah menyatakan, itu tidak akan pernah gagal. Apapun itu yang dinyatakan. Kita lihat nih, kalau pada kasus ini adalah ketika Tuhan marah kepada Ahab, Tuhan marah kepada Isabel, Tuhan tetap akan lakukan apa yang difirmankannya dalam situasi kemarahan itu. Dan pada akhirnya mereka mendapat hukuman karena perbuatan-perbuatan mereka yang
sungguh melukai hati Tuhan, melukai hati anak-anak Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan itu ya dan amin. Dia berkuasa, firman itu berkuasa. Maka karena kita tahu bahwa ketika Tuhan memberi firman-Nya, apapun itu, kita harus sungguh-sungguh mentaatinya dan kita harus sungguh meresponinya. Sebab tidak ada yang pernah gagal kebenaran itu datang dalam hidup kita. Yosua 1 ayat 8 mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa supaya kita mengalami terus kebenaran firman dalam hati kita, dalam hidup kita sepanjang hari, kita tahu bahwa sekali lagi kita ingat, apa yang sudah difirmankannya nggak akan pernah kembali. Semuanya akan tetap ditepatinya dan tetap akan diberikannya. Seperti tadi yang kita baca, bahwa Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, dan ia juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya? Maka Yosua 1 ayat 8 berkata atau mengingatkan kepada kita untuk kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Kitab Taurat itu bahkan merenungkan itu siang dan malam, supaya kebenaran firman itu juga jadi bagian daripada hidup kita tentunya. Dan percayalah, setiap kebenaran-kebenaran itu diberikan buat kita, dan ya dan amin. Tidak ada pernah daripada kebenaran firman Tuhan yang melesat atau kemudian Tuhan tidak menepatinya. Tuhan pasti menepatinya. Kalau dalam kasus Ahab, Tuhan harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan karena perbuatannya. Tapi kalau kita nggak mau, kita belajar dari Ahab, kita belajar dari hidupnya Isabel. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkuasa. Maka bergaul kariblah dengan kebenaran-kebenarannya, supaya kebenaran firman yang hidup itu menguasai hidup kita dan kemudian mewarnai hidup kita. Renungkan kebenaran firman itu siang dan malam, supaya kita beroleh berkat daripada kebenaran-kebenaran firman itu. Sampai hari ini kita percaya bahwa hidup ini juga karena kemurahan ya Tuhan, bukan? Hidup kita boleh berjalan juga karena kebenaran-kebenarannya yang ada dalam hidup kita. Seringkali mungkin kita juga melakukannya tidak mudah dalam menerapkan kebenaran itu dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa kebenaran yang sedang kita nantikan hari ini, apapun itu, kebenaran firman yang datang daripada Tuhan itu ya dan amin, berkuasa dan dahsyat. Maka mari kita menerima dengan iman dan percaya bahwa kita nggak akan pernah dibiarkan janji itu kemudian Tuhan lupakan begitu saja tentang apa yang Tuhan pernah titipkan di hati kita masing-masing. Hari ini dua hal. Yang pertama, kita belajar hati-hati dalam hidup, sebab apapun itu ketika Tuhan berfirman, kalau kemudian dalam kasus Ahab, dia pasti akan menerima hukuman. Dia pasti nggak akan lepas dari hukuman, sebab Tuhan sendiri yang berfirman. Tapi kita tidak mau hidup seperti Ahab yang mendukakan hati Tuhan. Kita mau belajar dalam ketetapan-ketetapannya Tuhan yang kedua, dan kita merenungkan itu siang dan malam, sebab firman Tuhan itu nggak pernah gagal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan sampai Tuhan marah seperti juga Tuhan marah kepada Ahab dan Isabel, sebab kita ini adalah anak-anaknya. Kita mau seperti yang Yosua 1 ayat 8 katakan, untuk kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat itu, dan merenungkan itu siang dan malam. Kiranya kebenaran ini boleh menolong kita semua. Sekali lagi bahwa setinggi apapun kedudukan seseorang, sebesar apapun kuasa yang dimiliki, tidak akan mampu menghindarkan dia dari penghukuman kalau itu Tuhan sendiri yang katakan. Nah, itu kasusnya Ahab. Oleh sebab itu, kita mau dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk boleh terus tiap hari memperkatakan firman itu dan merenungkannya siang dan malam, sehingga firman itu menguasai seluruh hidup kita, bukan seperti yang sudah kita lihat dari contoh di 2 Raja-Raja 10 ayat 10 ini. Firman Tuhan berkuasa. Oleh sebab itu percayalah, dia akan tetap menepati janjinya kapanpun itu. Tunggu dan mari nantikan dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kiranya apa yang sederhana yang kami sampaikan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.